Kita belajar tentang ERD. Apa sih ERD? ERD itu entitas, entitas tuh objek, relasi ya, relasi, diagram. Jadi diagram, entitas dan relasi ya. Gunanya buat perancangan basis data, sama kayak, normalisasi ya. Normalisasi juga buat perancangan basis data. Intinya sih gini, normalisasi kalian membuat program dari sebuah Excel ya atau dari sebuah data, terus kalian bangun sendiri. Intinya kalian cuma dikasih Excel, sisanya kalian coba sendiri. Kalau ERD lebih susah lagi. Kalian cuma dikasih kata-kata, terus orangnya udah pergi ke luar negeri gitu loh, nggak, tahu programnya harus jadi gitu. Sama kayak normalisasi, ERD juga buat perancangan. Mhm. Kita nanti belajar, ya belajar inilah, secara teori. Nanti kita belajar yang namanya entitas, relasi ya, entar ada tambahan namanya dijelasin entitas itu apa, relasi itu apa, derajat hubungan itu apa, dan seterusnya. Nanti kita belajar. Nih, perancangan database. Ini sekedar, kalian tahu aja ya. Kalau kalian bikin sebuah aplikasi atau sistem informasi, atau skripsi cara gampangnya, itu pertama kalian lihat di sini, program, di sini database, ya. Nah, pertama yang kalian lihat biasanya, kita mau bikin aplikasi apa, contoh misalkan aplikasi kampus ya. Oh, di kampus ada apa aja sih? Oh, ada penerimaan mahasiswa baru, ada pembuatan KRS, ada penjadwalan mata kuliah dan seterusnya. Kalian tulis nih, namanya proses-proses. Nah, kemudian kita kecil aja dulu lah, penerimaan mahasiswa baru. Ya, prosesnya penerimaan mahasiswa baru. Oh, data yang dibutuhkan dalam proses itu apa? Ini secara database. Oh, butuh calon mahasiswa baru, namanya, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian kalian bikin nih, habis itu, penerimaan mahasiswa baru itu ngapain aja sih? Pertama, konsumen itu datang, kemudian dia ngisi data, setelah selesai dia, pembayaran uang apa, kemudian transaksinya, kemudian dia ikut, ujian, seleksi, dan seterusnya. Nah, kalian juga belajar tuh nanti ya, belajar secara bikin ERD atau normalisasi. Oh, nanti ada mahasiswa baru, berarti butuh tabel calon mahasiswa, nanti ada hasil ujian, tabel hasil ujian, dan seterusnya. Ini saling berhubungan ya. Kemudian baru kalian, pemilihan database yang kemarin diajarin. Oh, nanti pakai database apa ya? Buat satu orang atau banyak orang, dan seterusnya. Nah, saat kalian mulai ngoding ya, bikin rancangan, oh nanti codingnya begini-begini, ada, coding master, ada coding dan seterusnya. Kalian baru belajar implementasi. Kalau di tugas itu namanya implementasi. Rancangan yang bentuknya misalkan, NPM karakter 8 ya. Setelah udah implementasi baru ngoding dia, ya. Setelah ngoding, kalian di sini baru bikin DDL sama DDL-nya ya. DDL di sini ngoding, ketemu, nah di sini DML, di sini baru operasional apa, coding-nya udah jalan, di sini DML. Kayak gitu, perancangan database yang sebelah sini, yang sebelah sini adalah perancangan aplikasinya. Kayak gitu. Nanti kalau ngerancang tahapannya seperti itu. Sekarang diagram IR. Diagram IR tuh kayak gini bentuknya. Jadi, ada yang bentuknya kotak ya, entitas, entitas tuh objek. Nah, objek itu apa sih? Kayak mahasiswa, mata kuliah, pokoknya bersifat objek, benda, atau, sebuah, kata benda atau kata apa ya, kayak mata kuliah bukan kata benda sih, kata, sebuah objek ya. Sama relasinya, relasi antara objek. Nah, relasi ERD yaitu entitas relasi, diagram. Ini relasinya, nanti kita juga belajar nih, setiap objek itu punya, ciri khas. Ini intinya atribut itu kalau dinormalisasi adalah kolom, ya. Contoh mahasiswa, di sini entitasnya mahasiswa. Oh, dia punya NPM, ya. Dia punya nama, punya NPM, punya nama,
punya alamat. Oh, di sini misalkan, mata kuliah ya, mata kuliah. Oh, mata kuliah tuh punya kode mata kuliah di sini, kolom-kolomnya. Nanti punya nama mata kuliah gitu, dan seterusnya. Jadi makanya waktu pernah saya bilang, supaya nggak bingung, atribut itu sama dengan kolom, ya. Nih, bentuk-bentuk IRD, nggak sebanyak ini, kalian yang sering dipakai, ya, itu adalah ini, entitas biasa, relasi, atribut biasa, sama atribut kunci, ya. Kalau yang lainnya itu, sekedar tahu aja, ya. Ini adalah, entitas kuat dibilang ya kan, atau kolom yang harus ada di sistem ya. Contoh di sistem kampus harus ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan seterusnya. Bentuknya seperti ini dikotakin aja. Nah, kalau yang ini dia boleh nggak ada di kampus, tapi kadang dibutuhkan. Contoh orang tua kan di sistem informasi kampus nggak terlalu ada, tapi kadang suka disuruh isi ya, di kolomnya ada kolom orang tua gitu. Ini sama relasi biasa. Nah, relasi lemah juga jarang dipakai ya. Simbolnya dia ada kotak 2. Kalau ini atribut atau kolom, itu bentuknya seperti elips, ada nama kolomnya ya, seperti biasa. Nah, kalau yang ini primary key. Bedanya adalah garis bawah ini. Dia menunjukkan bahwa dia primary key. Atribut yang lain kayak telepon, itu bisa bernilai banyak di kolom 2, hobi dan seterusnya. Kalau turunan itu didapat dari, atribut lain. Contoh atribut angkatan itu didapat dari tahun masuk ya, atau NPM bisa dapat ya. Kemudian contoh yang lain adalah umur, bisa didapat dari tanggal lahir. Komposit atau kolom-kolom komposit ya, itu biasanya kolom yang bisa dipecah-pecah ya. Contoh adalah alamat ya, alamat ada jalan, kota, kecamatan, dan seterusnya. Nanti kita langsung ke apa, biar jelasnya nanti buat bahas juga sih ya. Ini tadi penjelasan yang tadi. Sama tambahan satu lagi adalah garis yang menghubungkan. Ini sekedar teori yang tadi depan dibahas sama teori juga. Nah, kita udah belajar yang tadi entitas yang berbentuk kotak objek ya. Sebenarnya cuma objek doang. Kalau yang objek lemah itu jarang dipakai. Sekarang kita belajar relasi. Relasi itu adalah bentuknya belah ketupat ya, menghubungkan dua entitas, menghubungkan entitas lainnya. Yang umum adalah dua entitas dan multi. Ini, 2 kotak, kalau ini cuma satu entitas dan ini lebih dari 2. Contohnya, hmm, yang sering banyak dipakai, eee, kata-katanya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah. Entitasnya apa sih? Oh, mahasiswa. Mahasiswa dan mata kuliah. Relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah mengambil, kan, seperti ini. Terus kalian kasih garis, ya. Udah gitu doang, ya. Ini nanti kita belajar di sesudah ini. Udah cuma gitu doang. Berarti 2 objek, satu dan 2. Relasinya menghubungkan 2 objek. Kedua, ya ini contoh yang lainnya, ya. Pria menikahi wanita, objeknya apa atau entitasnya atau kolomnya, oh pria, dan wanita, mereka relasinya apa, menikah, kayak gitu. Ini juga fakultas mengatur jurusan, objeknya fakultas, gitu kan, dan jurusan. Hubungan mereka apa? Oh, diatur atau mengatur. Contohnya kalian adalah kemarin normalisasi ada yang dapat soal tabel fakultas dan tabel jurusan ya. Ini juga ruang kuliah kayak kemarin kalian kelas, misalkan ini mahasiswa. Oh, mereka ngapain hubungannya? Oh, menempati. Ini namanya relasi biner, relasi antara dua objek satu dan dua. Kadang ada relasi yang bentuknya gini, hubungan dosen membimbing dosen, ya kan? Dosen, eee, entitasnya ada 2, dosen membimbing dosen, dosen dan dosen. Nah, karena tidak boleh membuat entitas misalkan sama di sini dosen juga, hubungannya itu tidak boleh.
Tidak boleh ada 2 entitas yang sama maka ditulis 1. Dimasukin, oh hubungannya apa? Membimbing. Dia akan muter lagi kemari. Jadi hanya satu entitas ini aja. Ini namanya relasi tunggal ya. Dia muter tapi jarang dipakai ya. Saya sekedar tahu aja. Ini contoh yang lain. Karyawan menikah dengan karyawan, karyawan memimpin karyawan, karyawan berteman dengan karyawan. Contoh yang lain mahasiswa menikah dengan mahasiswi ya. Mahasiswa juga sesama mahasiswa. Terus mahasiswa berteman dengan mahasiswa juga. Oh, macam. Yang terakhir untuk relasi ya. Contohnya adalah dosen mengajar mahasiswa mata kuliah ya gitu kan. Dosen mengajar mata kuliah kepada mahasiswa gitu kan. Kata-katanya itu doang, dosen mengajar mahasiswa. Oh, kita cari dulu entitasnya. Oh, ada dosen, ada mahasiswa ya, ada mata kuliah. Relasi antara mereka bertiga apa gitu kan. Oh, nih dosen ngajari mata kuliah dan mahasiswa diajar sama dosen gitu kan. Dan mata kuliah, diajar sama mahasiswa di sini, bisa mengajar, diajar ya, tapi relasi aja, garisnya ada 3. Bisa juga 4, dosen mengajar mata kuliah pada mahasiswa di kelas misalkan gitu. Maka di sini tambahkan lagi kelas, contohnya ya, contohnya misalkan kelas gitu. Ada 5 juga bisa, ada lagi apa, dosen mengajar mahasiswa, mata kuliah kepada mahasiswa di kelas, eee, di kampus insan pembangunan. Oh berarti ada, kampus atau fakultas tambah lagi, dan seterusnya, 3 atau lebih ya, intinya itu, tapi rata-rata sih 3. Nah, ini contoh yang lain, supplier, mengirim atau menyediakan komponen ke gudang. Entitasnya apa aja? Supplier, gudang, komponen, tinggal dibikin relasi. Relasinya ini dihubungkan dengan garis. Udah gitu doang kok, gambar-gambar gitu. Nanti gambar-gambar coretan ini salah satunya nanti akan jadi tabel, implementasi dan coding. Sama kayak normalisasi. Entitas sudah, relasi udah, ya kan? Nah, kita belajar sekarang yang namanya derajat. Derajat itu yang ada tulisan di sini misalkan 1 N. N atau M itu banyak ya. Jadi contohnya nih, calon mahasiswa menjadi mahasiswa. Jadi satu calon mahasiswa nanti akan menjadi berapa mahasiswa? Oh, jadi satu. Satu mahasiswa dari berapa calon? Oh, satu juga. Hubungannya satu-satu ya. Hubungan derajat ini. Tadi kan kita udah belajar cara bikin entitas, relasi, kemudian sekarang belajar derajat ini. Contoh lainnya, hubungan satu-satu ya. Ini kalau ini sekarang adalah satu ke banyak. Contohnya, eee, jurusan memiliki mahasiswa ya. Ya udah, satu jurusan memiliki berapa mahasiswa? Oh, banyak ya. Satu mahasiswa memiliki berapa jurusan? Dia cuma satu. Satu ke banyak ya. Yang terakhir adalah banyak ke banyak. Contoh kata-katanya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah ya. Objeknya apa? Mahasiswa, mata kuliah, relasinya mengambil, digarisin, terus derajatnya. Kalian tinggal kira-kira satu mahasiswa ngambil berapa mata kuliah? Oh banyak ya. Yang di sini dari sini ke sana satu mata kuliah diambil berapa mahasiswa? Oh banyak. Maka banyak ke banyak ya. Boleh N, boleh M. Ini contoh lainnya ya. Satu pasien menempati tempat tidur di rumah sakit contohnya ya. Pasien menempati tempat tidur, ditulis. Oh ini pasien objek, objek, relasinya menempati, kemudian derajatnya. Satu pasien menempati berapa tempat tidur? Satu, oh satu. Satu tempat tidur ditempati berapa pasien? Satu. Ini satu ke satu. Yang lainnya, pegawai bekerja departemen, objek pegawai dan departemen, hubungannya bekerja, kemudian derajatnya. Satu pegawai memiliki berapa departemen?
Harusnya di sini satu, bukan M ya. Ini satu. Satu departemen memiliki berapa pegawai? Oh banyak. Ini ketukar. Ya. Jadi banyak ke satu atau satu ke banyak. Ya. Nah yang lainnya adalah pegawai bekerja atau mengerjakan proyek. Tulis entitasnya, pegawai dan proyek hubungannya bekerja, lalu derajat relasinya adalah satu proyek dikerjakan berapa pegawai? Oh banyak, boleh N, boleh M. Satu pegawai mengerjakan berapa proyek? Misalkan banyak juga. Ya. Banyak ke banyak. Sementara lanjut dulu aja ya. Nanti kalian boleh nanya pas kita bahas tugas saja. Setelah belajar entitas, relasi, ya, ada garisnya di sini misalkan satu. Sekarang kita belajar atribut. Atribut itu kalau kalian ini contohnya kolom ya. Kalian bayangin itu kolom. Contoh ada mahasiswa, di sini ada NPM dan seterusnya. Nih macam-macam atribut ya. Ada key yang paling penting. Yang lainnya sekedar kayak tahu deskriptif itu berarti cuma menerangkan. Ada yang simple sama komposit ya. Simple isinya cuma satu. Kalau komposit kayak alamat begini. Tapi lebih banyak yang simple ya. Ada yang satu isinya atau bernilai banyak. Contoh adalah misalkan eh, nama kan cuma satu seperti ini. Ada lagi hobi atau nomor telepon, bisa banyak. Dia gambarnya seperti ini. Kan. Ada lagi yang turunan. Turunan tadi yang begini. Yang contohnya adalah umur yang didapat dari tanggal lahir. Di sini umur ya. Sebenarnya kolom ini nggak kepake. Ya. Cuma misalkan kita disebutin ada umur, oh ini sebenarnya nggak kepake bisa didapat dari tanggal lahir atau angkatan gitu ya. Harusnya nggak usah kepake, cukup NPM aja atau tahun masuk. Yang penting adalah ini, primary key ya. Bedanya dia ada garis bawah, kandidat kemarin kita udah belajar ya. Ini secara penjelasan. Nah, bentuk akhirnya seperti ini. Mahasiswa mempelajari atau mendapat kuliah ya atau mata kuliah ya. Objeknya apa? Oh, mahasiswa. Dia mendapat kuliah atau mata kuliah. Digambar kotak, terus dibuat relasi. Dia mempelajari atau mendapatkan sama aja. Ini merupakan sebuah kata kerja. Dibikin relasinya, tadi kita udah belajar. Satu mahasiswa mendapat berapa mata kuliah? Banyak. Ya. Satu kuliah dipelajari oleh berapa mahasiswa? Oh, banyak juga. Udah belajar, tinggal ini. Contoh, oh di mahasiswa ada apa aja sih? Oh ada NPM atau NIM, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir, dan seterusnya. Ya. Kuliah ada apa aja sih? Ada kode kuliah, ada SKS-nya, dia semester berapa, nama mata kuliah. Nah, primary key-nya apa? Oh di sini ada NIM atau NPM, di sini kode kuliah, ini garis bawah. Primary key ini akan kebawa ke relasi. Akan selalu kebawa ke relasi. Jadi ditulis ini, kebawa copy aja. Nanti dia akan jadi tabel di kolom relasi ini. Ya, kolom di tabel relasi ini. Terus kalian tambahkan, oh nanti kan dia juga dapat nilai ya. Tambahkan nih nilai sendiri. Ini kalian sekedar membayangkan. Jadi orangnya cuman ngasih soalnya kayak gini, mahasiswa mempelajari mata kuliah. Itu doang. Misalnya kalian yang akan membuatnya. Bisa. Kalau ini tentang kolom ya. Kolom ini primary key, bedanya begini. Ada garisnya ya, ini harus ada garisnya. Ini biasa, biasa. Nah ini komposit. Nah ini bisa banyak dan ini umum. Umur nanti nggak usah sebenarnya, nggak usah ditulis di tabel implementasi karena bisa didapat dari tanggal lahir. Kalau kamus data kayak gini sih. Contoh nih ya. Nih nama mahasiswa, alamat mahasiswa, terus orang tua, terus ada lagi nomor telepon, ada lagi hobi ya. Kuliah ada nama kuliah, terus ada misalkan tahun atau ada apa lagi banyak ya kan.
ini ada nilai, ada misalkan, atribut lainnya. Nah, kolom-kolom seperti ini kan justru nanti bingung, buletan-buletan atau elit-elit atribut ini jadi banyak ya. Supaya mempersingkat, itu ada yang namanya kamus data, ya. Jadi di bawahnya kita tulis seperti ini, ya. Tulis ini yang ada di gambar hanya yang primary key-nya aja, ya. Nanti saya kasih contohnya adalah di tugas, ya. Mmm, oke, ini enggak usah. Kita masuk ke tinggal berapa menit lagi sih? Saya kok sekarang nggak bisa ngeliat waktunya ya? Masuk ke tugas. Ini tugas tadi saya kirim ya. Contohnya adalah ini, ya. Tugasnya, hmm, ya, saya harusnya ya, ini, ya. Mahasiswa mendapat nilai mata kuliah. Udah tugasnya gini doang, ya. Entar di bawahnya kalian suruh gambarkan. Ini mahasiswa ya harusnya. Objeknya apa aja sih? Oh, mahasiswa ya. Ini mahasiswa objeknya. Sama mata kuliah, ya kan? Tulis mahasiswa, kuliah. Hubungannya apa? Mendapat. Ini mempelajari ya. Kalian tulis mendapat juga benar, ya kan? Udah dibikin relasi, terus bikin garis, garis, hubungannya apa? Satu mata kuliah diisi berapa mahasiswa? Banyak. Satu mahasiswa diisi berapa kuliah? Banyak. Kalian bikin atribut kayak gini, ya. Ada kode kuliah. Ini kalian bikin sendiri aja. Oh, di mata kuliah ada kode gitu kan. Dan cara gampangnya sih di setiap entitas tuh ada kode, kode mahasiswa, kode mata kuliah dan seterusnya. Sisanya adalah kalian kira-kira yang dibutuhkan apa, ya. Yang dibutuhkan apa saja oleh ini, ya, oleh sistem ini, ya. Kemudian, nah, kalau ini kan lingkaran ininya banyak, ya, lingkaran atributnya. Nah, ini gunanya kamus data. Kalian bisa langsung kemari sebenarnya. Nggak usah pakai ke atas. Ke atas tadi buat menjelaskan aja. Nah, yang lainnya tadi pada hilang, contoh nama, alamat, dan lainnya, ditulis di sini, di bawah gambar. Jadi orang tahu, oh di tabel mahasiswa ada ini. Di tabel kuliah ada tabel ini, dan seterusnya. Yang kalian bawa adalah primary key-nya aja. Nanti dia akan ke bawah kemari, nanti dia akan ke bawah kemari. Ya, primary key masing-masing ini. Yang kalian tulis ini, supaya nggak bingung. Ya. Setelah ini jadi, ini namanya perancangan secara konsep, ya. Baru kalian merancang secara logikal. Logikalnya itu mirip dengan normalisasi, bukan mirip sih sama. Hasilnya nanti seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini, perlu. Hasilnya seperti ini, ya. Ada kolom apa, NIM, nama, seperti normalisasi. Ukurannya berapa? Kalian kira-kira yang jadi primary key apa? Ini tabel mahasiswa, mata kuliah, dan seterusnya. Dari yang tadi gambar pas kemari dan ke bawahnya itu sama kayak normalisasi, masuk ke perancangan konsep dan logical dan physical, ya. Bedakan yang tadi nih. Contohnya adalah coding DDL dan seterusnya nih, sama kayak normalisasi. Ada bikin tabelnya, ada bikin mata kuliah setelah jadi perancangan logiknya. Terus ini juga sama kayak normalisasi ya. Ini kita belajar setelah TSC buat prakteknya. Ini ada DML-nya. Tugasnya seperti ini, ya. Tugasnya seperti ini, sesuai absen. Jadi ini nomor 11 balik ke nomor 1 aja nggak apa-apa, ya. Tugasnya cuma ini, ya. Kan ini habis, nanti kan boleh istirahat 5 menit,
ya, atau langsung aja ya? Entar langsung aja deh biar lebih cepat, eee, lebih cepat selesainya atau lebih banyak yang bisa dibahas ya. Seperti ini, nanti kita ambil contoh 2 kasus ya. Tugasnya seperti ya ini biner, udah dikasih tahu hubungannya relasinya N ke N, udah dikasih tahu. Hasilnya nanti dari sistem, contohnya adalah tadi yang kita contoh itu KHS, kartu hasil studi. Mahasiswa belajar di kelas itu jadi jadwal, berarti jadwal nanti ada hari, tanggal, dan jam ya. Ini belajar mata kuliah jadinya KLS, jadwal. Pembeli membeli di toko atau membeli barang, ini jadinya struk struk, kalian belanja gitu ya. Sama ini juga struk. Barang dikirim supplier jadinya surat jalan, dan seterusnya banyak. Saya ngambil contohnya simpel dan udah ada yang ngirim sih dari yang kelas A ya hari Selasa, jadi harusnya tapi masih ada salah dikit, harusnya, eee, nggak sulit amat, tapi ya bisalah. Saya rasa, cukup, habis itu nanti kita lanjut, di link yang sama, untuk ngasih contoh dan kalian boleh bertanya ya. Oke, saya stop dulu. Nanti saya kasih link, barunya, langsung aja ya biar kita, eee, lebih banyak waktu untuk bertanya dan selamat malam semua, sampai ketemu di 2 menit kemudian.